Pembahasan soal SKB Pendidikan, kompetensi pedagogik paket keempat. Mulai dari soal pertama, silakan di-post dulu, nanti kita cocokkan jawabannya. Dalam Permendikbud, ya, ada RPP lah, tentang RPP mencakup sekurang-kurangnya apa? Dalam RPP Permendikbud sekurang-kurangnya itu poin E ya. Silakan di-post dulu, kenapa yang lain salah? Karena ini berupa fakta, yang adanya memang segini. Ada identitas sekolah, ada identitas mata pelajaran, ada tujuan pembelajaran, ada materi ajar, ada media, ada sumber, ada langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Hanya segini sebetulnya. Tinggal dihafalkan saja. Soal nomor 2. Tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya. Dimuat di dalam silabus, RPP, silabus dan RPP, SKL, atau instrumen evaluasi. Silakan ditebak dulu jawabannya. Ya. Yang menggambarkan proses itu RPP. Ya, silabus tidak ada menggambarkan proses, apalagi SKL. Komponen RPP itu ini, ya, komponennya yang tadi nomor 1. Soal nomor 3. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan, seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan A. Naturalis, kinestetis, visual spasial, verbal linguistik, logis matematis. Mana yang cocok? Ya, naturalis. Ya. Naturalis itu alam ya. Nah, misalkan eco study ya. Mengintegrasikan kepedulian peserta didik pada kelangsungan bumi. Misalkan tidak menginjak rumput, tidak membuang sampah sembarangan, dan seterusnya. Itu dalam pendidikan diintegrasikan. Kemudian jalan-jalan di alam terbuka. Ya. Misalkan untuk melukiskan perjuangan pahlawan. Ini supaya anak menghayati begitu ya, aktivitas fisik begitu. Napak tilas ke tempat-tempat bersejarah misalkan begitu. Mempelajari pertumbuhan alam, cuaca dan seterusnya, itu pokoknya natural, itu alam. Kalau kinestetis itu gerak ya, gerak, kaitan dengan gerak. Visual spasial, visual ya, visual. Verbal linguistik, verbal itu berarti berkaitan dengan bahasa lisan. Logis matematis berarti kemampuan mengolah, melahirkan pemikiran, mengemukakan hipotesis, dan seterusnya. Itu logis matematis. Kalau visual itu tilikan ruang ya, secara visual lah, visual. Soal 4. Peserta didik diminta untuk membuat dugaan pada populasi hewan langka yang semakin sedikit. Nah, hal ini termasuk kegiatan mengembangkan kecerdasan apa? Silahkan. Ya, kecerdasan logis matematis. Meskipun ini bukan objek matematik, tapi kegiatan membuat dugaan itu adalah logis matematis. Ya, istilahnya logis matematis, membuat dugaan, membuat perkiraan, memperhitungkan resiko, itu bagian dari contoh logis matematis. Ya. Misalkan merencanakan suatu eksperimen dengan menggunakan metode ilmiah. Ya. Mengungkapkan masalah, membuat hipotesis, melakukan percobaan, itu langkah-langkah ini didorong oleh kemampuan logis anak. Kegiatan buat hipotesis lah. Itu ciri khas dari kecerdasan logis matematis. Nomor 5. Saat proses pembelajaran, siswa diminta berkumpul untuk berbagi pengalaman dengan teman yang berbeda-beda. Nah, ini untuk mengembangkan kecerdasan apa ini? Ya, ada interpersonal,
ada intrapersonal. Ini yang paling dekat. Yang mana? Yang interpersonal. Inter itu antara, ya, teman yang berbeda. Kalau intra itu dalam. Metakognisi itu biasa. Kemampuan untuk mempertimbangkan ulang pemikiran. Nah, itu metakognisi. Intrapersonal. Kalau antar orang, teman kita, dua pemikiran, berarti yang terlibat berarti sudah inter. Ya, ini salah tulis, bukan intre tapi interpersonal. Ini menyesuaikan diri dengan lingkungan dan grup yang berbeda-beda. Begitu itu kecerdasan interpersonal. Hal ini diperlukan karena di dunia kerja nanti mereka dituntut untuk bisa teamwork, ya, bekerja dalam tim. Makanya sekolah mengembangkan kecerdasan interpersonal dengan pengelompokan, diskusi, seterusnya lah. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar cek atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu, silakan bisa dicoba dulu. Ya, penilaian kinerja, assessment, ya. Ini penilaian kinerja. Bukan proyek, bukan portofolio, bukan pertanyaan terbuka, apalagi penilaian diri. Kalau ini menilai diri sendiri. Kalau menilai orang lain, ada daftar checklist, ini ciri khas penilaian kinerja. Penilaian kinerja, performance assessment, mengukur status kemampuan belajar berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Begitu. Dibacalah. Instrumennya bisa daftar checklist, catatan anekdot atau narasi, skala penilaian, ya, rating scale, itu ciri khas dari penilaian kinerja. Performance. Soal nomor 7. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian yang tepat adalah disebut apa ini? Silakan. Menghasilkan karya dan berkelompok. Contohnya apa? Cocoknya adalah penilaian proyek. Ada barang yang dihasilkan, itu proyek. 8. Dalam sebuah RPP ada rumusan tujuan pembelajaran seperti ini. Peserta didik mampu memahami isi makna percakapan meliputi identifikasi fonem, pola intonasi, dan kemengertian isi wacana lisan. Jenis penilaian yang cocok adalah, silahkan disimak dulu, di pause dulu, nanti kita cocokkan jawabannya. Ya, yang cocok adalah C. Tes kecepatan membaca. Maksudnya tes kecepatan membaca itu apa? Ya, siswa diminta untuk membaca wacana misalkan 5 menit. Nah, itu kan ada batas waktunya. Dalam 5 menit bisa nggak dia menyelesaikan wacana tersebut misalkan. Jadi bukan balapan. Tes kecepatan membaca. Ya. Mampu nggak dalam 5 menit dia memahami isi makna percakapan. Sehingga ada istilah kecepatan membaca. Lalu kemampuan melafalkan, dari mana ini? Dari identifikasi fonem, pola intonasi, ya, dan kemengertian isi wacana lisan. Itu berarti ada tes dialog. Ya, begitu. Itu yang paling cocok. Untuk yang lain pasti ada beberapa unsur yang tidak diakomodir. Baik. Nomor 9. Tujuan pembelajaran dari RPP yang ingin dicapai adalah peserta didik mengucapkan sapaan, salam,
dan perkenalan dalam bahasa Inggris. Peserta didik mampu berbicara sederhana, menggunakan ujaran sapaan salam. Peserta didik mampu mengucapkan ujaran-ujaran bahasa Inggris dengan tepat. Penilaian yang paling tepat, tes apa? Ya, tes lisan tentu saja. Karena ada mengucapkan. Berarti tesnya yang cocok adalah lisan. Bentuk tes pengetahuan ini dalam beberapa bentuk ya. Bisa tes tertulis, tes lisan, dan tes objektif. Pilihan ganda, seterusnya. Nomor 10. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar yaitu, silakan. Ya, daftar cek atau checklist, karena guru menilai kemampuan keterampilan siswa. Ya. Berarti siswa menunjukkan misalkan presentasi ya atau unjuk kemampuan bernyanyi misalkan. Sehingga tidak cocok yang lain. Nomor 11. Salah satu rumusan tujuan pembelajaran adalah peserta didik memiliki sikap kepedulian sosial yang tinggi terhadap lingkungan sekitar. Guru meminta peserta didik mengamati kemiskinan di sekitar sekolah. Nah, penilaian yang sesuai yang mana? Silakan di pause dulu, nanti cocokkan jawabannya. Yang cocok C. Meminta peserta didik melukiskan kondisi masyarakat dan meminta pendapatnya. Gitu. Karena sikap kepedulian sosial. Ya, berarti kita bisa ukur dari pendapat mereka apa begitu. Ya. Yang ini kurang cocok ya, karena tes pemahaman, ini menilai laporan hasil disusun juga ini. Lebih cocok ini. Bentuk penilaian sikap ya meliputi ini tekniknya bisa observasi, bisa jurnal, bisa penilaian diri, dan penilaian antar teman. Pada kasus tadi, melakukan observasi lapangan tentang kemiskinan, kemudian siswa diminta pendapatnya. Begitu. Ada observasi di sini, lalu diminta pendapatnya. Nomor 12. Setelah dilakukan ujian akhir semester dengan tes objektif, sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal pilihan ganda yang disusun oleh guru. Butir soal yang disusun memiliki daya beda yang baik. Daya beda yang dimaksud untuk, silakan di pause dulu. Ya, jawabannya. Daya beda digunakan dimaksudkan untuk membedakan kelompok yang pandai dan kelompok yang kurang pandai. Itu hakikat dari daya pembeda. Ya, karena secara ideal ada kurva normal. Ada 25% siswa rendah gitu. 25% siswa yang tinggi, cerdas, dan 50% tengah-tengah. Itu dalam kurva normal. Sehingga soal harus bisa membedakan itu. Kalau misalkan semua siswa 100, berarti soalnya terlalu mudah. Daya beda butir soal adalah indeks yang menggambarkan tingkat kemampuan butir soal untuk membedakan kelompok yang pandai dari kelompok yang kurang pandai. Sehingga nanti ada perankingan juga terlihat. Ada keputusan kita untuk memberikan pengayaan juga terlihat. Itu fungsinya alat evaluasi yang bagus daya pembedanya. Nomor 13. Alternatif pilihan jawaban salah
atau pengecoh distraktor dalam satu butir soal pilihan ganda dikatakan baik jika pilihan ganda itu kan ada 5 ya, di SMA ada 5, SMP ada 4. A, B, C, D, E. Seperti ini. Nah, jawabannya kan cuma 1, yang lain hanya pengecoh. Begitu, distraktor. Distraktor dikatakan baik jika apa? Silakan. Setidaknya 5% dari peserta tes memilih jawaban tersebut. Nah, itu dikatakan baik. Ya. Kalau tidak satu pun peserta tes memilih jawaban pengecoh, berarti tidak terkecoh. Begitu. Karena mereka sepakat bahwa itu salah. Berarti pengecohnya kurang bagus untuk opsi itu. Jawaban pengecoh disusun dengan kalimat yang sulit dipahami. Justru ini tidak boleh. Semua pilihan itu harus dipahami. Begitu. Jawaban pengecoh tidak terkait dengan materi pertanyaan, ini juga tidak boleh. Ya, seperti itu. Alternatif pilihan jawaban atau distraktor ini ya, berfungsi jika paling sedikit 5% dari peserta tes memilih jawaban tersebut. 14. Analisis kualitas soal tes pilihan ganda secara teoritis pada aspek bahasa antara lain. A. Soal harus sesuai dengan indikator. B. Soal dapat dipahami dengan mudah. C. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. D. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. E. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Mana yang paling cocok dengan pertanyaan? B. Kenapa? Karena yang ditinjau adalah aspek bahasa. Soal dapat dipahami dengan mudah. Sehingga siswa menjawab salah karena benar-benar dia tidak paham. Bukan karena soalnya sulit dipahami. Sehingga dia terkecoh dan salah memilih misalkan. Itu dihindari. Kualitas soal yang bagus, soalnya dapat dipahami dengan mudah. Validitas konstruk, ya. Valid secara konstruk. Konstruksi. Analisis kualitas soal dari aspek bahasa menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik, tentu saja. Menggunakan bahasa yang komunikatif dan mudah dimengerti. Pilihan jawaban jangan mengulang kata atau frase yang bukan merupakan suatu kesatuan pengertian, menggunakan istilah baku. Secara sederhananya, secara bahasa bagus. 15. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa. Karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu, nah ini jangan sampai terjadi ya. Yang harus dilakukan guru dalam menyusun soal tes pada aspek materi, silakan. Ya, butir soal harus sesuai dengan indikator. Ya. Ketika belajar mengajar, kita susun indikator dalam RPP sehingga bisa dijadikan sebagai acuan indikator soal. Itu. Sehingga tidak mungkin ada soal kita berikan ke siswa padahal belum dipelajari oleh siswa. Ini tidak boleh terjadi. Karena kita ambil dari RPP yang sudah kita laksanakan. Makanya siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda disebabkan belum dipelajari katanya. Itu jangan sampai terjadi. Harus sesuai dengan indikator yang telah kita ajarkan. Secara teoritis ya, ini. Harus sesuai dengan indikator, hanya ada satu jawaban yang benar, pengecoh itu homogen dan berfungsi. Begitu. 5% tadi. 16. Guru akan melakukan analisis kualitas perangkat soal tes
hasil belajar dengan mempertimbangkan pada kesesuaian indikator, penggunaan tabel atau gambar, serta penggunaan istilah baku. Hal tersebut secara teoretis telaah soal difokuskan pada aspek apa? Silakan dijawab dulu. Ya, materi, konstruksi, dan bahasa. Mempertimbangkan kesesuaian indikator berarti aspek materi yang ditinjau. Penggunaan tabel atau gambar berarti konstruksi soal. Tabel, gambar, bahasa itu konstruksi. Serta penggunaan maksudnya penulisan ya, bukan bahasa. Konstruksi itu penulisannya. Kalimatnya betul secara penulisan dan lain-lain. Koma, titik, huruf besar itu konstruksi. Penggunaan tabel atau gambar itu juga konstruksi. Bangunannya lah. Serta penggunaan istilah baku. Nah, itu dari segi bahasa. Begitu. Kalau yang ini kan teknik penulisan soal tidak ada diwakili. Itu maksud soalnya. 17. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogik pada aspek apa? Ada menerapkan pendekatan, menerapkan strategi, menerapkan metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik serta kreatif. Kemudian juga diintegrasikan ada teknologi. Nah, apakah itu penguasaan terhadap karakteristik peserta didik? Bukan. Ya. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Ini yang cocok. Pengembangan kurikulum tentu saja bukan. Ya. Pengembangan kurikulum itu pada kedalaman materi dan seterusnya itu dikembangkan kurikulum. Pengembangan kompetensi dasar, ada muatan lokalnya begitu. Itu pengembangan kurikulum. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik berkomunikasi pada peserta didik. Ini juga bagus ya, cuman lebih ke sini, lebih komplit maksud. Prinsip-prinsip pembelajaran kan bisa diwakili. Teori belajar, ini ada pendekatan, ada strategi, ada metode, itu kan bagian dari teori belajar. Pemilihan model pembelajaran, begitu. Kalau penyelenggaraan pelajaran yang mendidik, ini prosesnya kita menyenangkan gitu. Dalam prosesnya kita bisa memotivasi siswa, itu penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. Ketika melayangkan pertanyaan-pertanyaannya juga merangsang pemikiran siswa, ketika kita menegur pun itu menjadikan perbaikan karakter dan tidak berdampak yang negatif dan seterusnya. Itu penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. Siswa diarahkan menghormati pendapat teman dan seterusnya. Kalau ini cocoknya penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. 18. Bentuk penilaian yang meminta peserta didik untuk menulis teks narasi, ekspositori, persuasi, atau kombinasi berbeda dari teks-teks tersebut. Ya. Meminta peserta didik untuk menulis ya. Termasuk apa? Contoh penilaian apa? Ya, penilaian kinerja.